Halo, selamat datang di channel revisi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan revisi terhadap sebuah laporan kerja praktek yang ditulis oleh mahasiswa. Baik, pada video pertama ini saya akan melakukan revisi. Yang pertama, kita cek yang aturan baku dari sebuah laporan, yaitu sebuah aturan dimana page layout. Kita cek di margin, custom margin, kemudian kita cek kanan kiri atas dan bawah itu 4343. Oke, ini sesuai dengan aturan. Kemudian pada aturan penulisan di sini itu seharusnya satu spasi. Kita coba perbaiki ya. Ini yang seharusnya satu spasi, jadi kira-kira kalau satu spasi segini. Nah, di sini biasanya ketika teman-teman sudah mengatur tulisan ini satu spasi tapi masih juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita cek coba layout, kemudian spacing. Di sini before dan afternya coba diubah menjadi 0 dan 0. Oke, begini ya. Jadi di sini satu spasi, kemudian aturannya ini menjadi piramida terbalik ya. Oke, selanjutnya yang ini juga seharusnya satu spasi ya. Ini seharusnya satu spasi, kemudian ini satu spasi, ini satu spasi ya. Kalau misalnya naskahnya naik, kita coba perbaiki dulu ya. Ini satu spasi. Oke, saya bisa tekan Ctrl 1 untuk satu spasi, kemudian ini dibuat dia menjadi 0 semua. Kemudian ini juga satu spasi, kita buat after dan before-nya 0 semua. Kemudian untuk bawahnya juga sama ya, satu spasi, kemudian kita buat 0 semua. Nah, di sini kita sudah selesai. Jika tulisan yang bawah ikut naik, maka kita akan atur juga sehingga bisa proporsional. Kemudian untuk selanjutnya ya dan lain-lain ini rasa sudah sesuai, cuma ada beberapa nip dan ending yang perlu diselesaikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kata pengantar ya. Kata pengantar, di penulisan kata pengantar ini sebaiknya Anda menggunakan dua spasi ya. Kita atur seluruhnya jadi dua spasi. Oke, Ctrl 2. Kemudian jangan lupa before dan afternya ini dibuat 0 dan 0 sehingga sesuai. Nah, kalau kita lihat biasanya untuk kata pengantar memang paragraf pertama itu ucapan puji syukur, kemudian ini keterangan dari laporan kerja praktek, kemudian untuk paragraf berikutnya ini ucapan terima kasih biasanya ya. Baik, kita coba ratakan dulu. Mohon untuk perataannya ini tidak terlalu menjorok jauh ya. Jadi kalau menjorok jauh biasanya ini default dari Word ketika Anda menuliskan 1, 2, 3 secara otomatis dia akan menjorok. Maka ini harus digeser ke sini lurus dengan atasnya. Kalau ini masih sulit, ini kan tidak lurus ya. Tidak lurus, maka menjorok ke sini. Kemudian yang atas ini tolong dilihat di pointernya itu digeser sedikit ya, geser sedikit, klik kemudian geser sedikit. Nah, dia lurus. Nah, kira-kira begitu. Kemudian jika melihat bahwa ini lanjutannya ya, oh ini bukan lanjutan ya, ini sekali lagi paragraf yang berikutnya. Nah, kemudian kita lihat bahwa untuk poin 1 ya, ucapan terima kasih itu ditujukan kepada tempat kerja praktek, bukan kepada yang lain ya. Oke, kira-kira begitu. Kemudian itu untuk kata pengantar ya. Nah, di sini seharusnya untuk untuk penulis ini dinaikkan ya. Oke, penulis dinaikkan, kemudian ini lumayan banyak. Kalau tidak dinaikkan ya, dinaikkan atau diturunkan sehingga tidak terlalu jauh sekali ya. Baik, itu mungkin di sini ada
skat untuk mengubah ya, skat untuk mengubah, kira-kira begitu. Nah kemudian kita masuk ke pendahuluan ya, pendahuluan. Nah di sini juga terdapat banyak sekali yang harus diperbaiki ya, terutama dari dalam hal spasi ya. Kita coba cek spasinya, kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita perbaiki konten. Kita perbaiki menjadi 2 ya, saya tekan Ctrl 2 ya. Oke, Ctrl 2. Baik, ini sudah berubah menjadi 2 spasi. Nah kemudian di sini ada sistem monitoring atau sistem pengawasan. Jika Anda menggunakan tulisan sistem semacam ini ya, berarti ini kata asing, maka penulisannya harus dibuat miring begitu ya. Nah dan lain-lain dan lain-lain. Nah di sini kelirunya di mana? Pertama, jika Anda menuliskan kata iyalah, itu artinya Anda mengungkap ya, mengungkap tulisan orang lain. Artinya ini adalah sebuah definisi. Nah definisi ini saudara ambil dari mana? Jika Anda menuliskan sebuah definisi, maka di sini harus ada sumber ya. Nah, harus ada sumber yang jelas. Nah, di sini terus sumbernya dari mana? Nah kemudian kita coba cek dari penjelasan apa sih yang Anda jelaskan di sini ya. Kalau dilihat dari judul tadi, kita kembali ke judul ya, sistem monitoring kegiatan peserta magang. Ini kata kuncinya kita pegang, kemudian kita kembali ke sini ya. Nah sistem monitoring adalah suatu upaya. Disarankan bahwa untuk definisi-definisi semacam ini, saya rasa lebih baik ini dimasukkan ke bab 2 saja tentang landasan teori. Kita coba ringkas saja, atau kita switch ke bab 2 ya, kita merahkan saja. Nah kemudian untuk paragraf 2, kantor dinas kependudukan dan lain-lain adalah sebuah ini sebuah keterangan saja sebenarnya, tidak terlalu penting dan tidak ada hubungannya juga dengan peserta magang. Oke. Nah kalau kita lihat di sini dari aktivitas dari dinas kependudukan ya, membahas tentang pembuatan akte lahir, kemudian kartu keluarga dan lain-lain. Nah tiba-tiba dia loncat ke kegiatan magang merupakan kegiatan lapangan. Nah itu enggak sinkron. Jadi sebaiknya antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu dilakukan sinkronisasi. Nah bagaimana caranya? Kita coba bisa sambungkan, misalnya di Boyolali atau di dinas kependudukan. Dinas kependudukan kita coba copy paste dari sini. Dinas kependudukan, catatan dan sipil juga melayani peserta magang dari berbagai kampus atau instansi ya, kita instansi gitu aja. Nah baru dari sini kita bisa enter juga nggak masalah ya. Nah dinas kependudukan, catatan dan sipil juga melayani peserta magang dari berbagai instansi, artinya kegiatan-kegiatan ini juga mereka melayani. Baru masuk kegiatan magang merupakan kegiatan yang bisa. Nah caranya gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau menuliskan atau menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya, itu tolong diambil kata kunci yang paling akhir ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Dengan adanya program magang, maka dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi mahasiswa di dunia kerja. Nah di sini dia belum nampak masalahnya di mana ya. Nah di sini baru nih ada nggak sih kesulitan-kesulitan ya. Kalau saya lihat di sini, saya baca itu di paragraf ini yang saya blok ini, itu belum ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan magang. Nah harusnya di sini muncul masalahnya apa. Biasanya dalam kegiatan magang itu misalnya mulai dari awal dulu kita urutkan. Pertama, informasi penerimaan magang ya, ada nggak atau kesulitan nggak? Kalau memang kesulitan berarti disitulah Anda menuliskan paragraf di mana
informasi itu merupakan hal yang penting dan menjadi masalah yang besar karena mahasiswa belum dapat menerima informasi tentang penerimaan magang di dinas tersebut. Kemudian yang kedua tentang penilaian kegiatan magang. Nah, di sini ada masalah atau tidak penilaian, misalnya dalam proses perhitungan, dalam proses komunikasi atau pengiriman nilai atau bagaimana, itu juga menjadi masalah juga gitu loh. Kemudian komunikasi antara pembimbing satu dengan pembimbing lainnya. Nah, ini juga tentunya akan menjadi masalah ya. Jadi koordinasi antara pembimbing lapangan dengan pembimbing kampus itu juga jadi masalah. Kemudian apalagi yang jadi masalah, misalnya monitoring kegiatan magang yang dipantau oleh pembimbing dari kampus. Nah, ini juga jadi masalah karena tentunya kalau itu menggunakan cara yang peserta magang itu menuliskan laporannya dalam sebuah kertas, tentunya pembimbing dari kampus tidak bisa memantau setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, tidak bisa. Nah, tentunya ini juga jadi masalah. Nah, kita dapat 4 masalah di sini. Nah, ya, 4 masalah di sini. Ini kalau sudah ada clue-nya seperti ini, kita tinggal buat aja paragrafnya gitu. Nah, kenapa saya komentari seperti ini, revisi seperti ini? Kita coba pantau, lihat. Monitoring adalah sebuah proses penaksiran atau penilaian kualitas kredit dan lain-lain. Nah, ini kita ingat tadi ya, bahwa ketika ada penulisan adalah, itu artinya Anda mengutip dari tulisan orang lain. Artinya ketika ada kutipan, harus atau wajib hukumnya Anda menuliskan sebuah sumber ya. Di sini kita lihat tidak ada sumber sedikit pun tentang tulisan yang saudara tulis. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan. Ya, dia hanya keterangan saja. Apakah ada masalah? Tidak ada. Pengawasan adalah pengendalian. Ini juga sudah adalah lagi ya. Tidak ada sumber di sini. Kemudian penggunaan sistem monitoring ini bertujuan untuk mengontrol. Nah, kita coba kupas lagi penggunaan sistem monitoring ini. Ya, penggunaan sistem monitoring ini. Saya blok merah. Kita kembali ke judul. Perancangan sistem monitoring. Perancangan itu belum sampai membuat sistem, hanya melakukan rancangan. Ya. Nah, kalau di sini kita kembali ke sini bahwa penggunaan sistem monitoring artinya sistem itu sudah jadi, berarti Anda menggunakan ya. Nah, ini tidak sinkron dengan judul tadi. Pertama itu tidak sinkronnya. Yang kedua tidak sinkron dengan subjudul yang ada di sini, hal yang melatar belakangi. Artinya masalah yang muncul apa, bukan solusi. Nah, kalau di sini penggunaan sistem monitoring ini bertujuan untuk mengontrol, mengawasi serta mengecek jumlah. Itu solusi, bukan masalah. Ya, jelas ini keliru. Ya, ini keliru. Kemudian dari beberapa pengertian di atas, nah akhirnya Anda mengaku sendiri bahwa itu pengertian yang sumbernya tidak saudara tulis di sini, ya, dan itu tidak diperbolehkan, ya, karena Anda mengutip dari tulisan orang lain tanpa ditulis sumbernya, ya. Nah, kemudian tiba-tiba Anda menyimpulkan bahwa monitoring adalah ini, ya. Nah, di sini Anda menjelaskan lagi bahwa maka solusi dari permasalahan ini adalah perancangan. Padahal di sini sudah dituliskan penggunaan sistem monitoring. Jadi saya sendiri menyimpulkan bahwa tulisan yang Anda buat ini tidak ditulis secara sistematis, ya. Jadi berantakan. Nah, sebaiknya saran saya Anda buat minimal 3 paragraf. Yang pertama, kalau saya boleh tuliskan bahwa di paragraf di sini itu paragraf yang menjelaskan tentang masalah secara umum, ya. Kemudian dilanjutkan masalah secara khusus.
secara umum saudara bisa menuliskan seperti ini ya. Coba saya akan edit terlebih dahulu ya. Ini saya hilangkan, nanti akan saya switch di bab 2. Kemudian masalah secara umum yaitu paragraf yang ini, kemudian yang paragraf yang ini. Masalah yang secara khusus adalah ini ya. Jadi ini informasi penerimaan magang ini dibuat paragraf, ini dibuat paragraf, ini dibuat paragraf, ini dibuat paragraf. Kuncinya seperti itu, akan sangat mudah. Kemudian untuk bagaimana paragraf yang ini nggak jelas sama sekali ya, sehingga dari sini saran saya sampai dengan sini itu ditiadakan karena memang tidak jelas untuk pengertian sumbernya tidak ada ya. Lebih simpel lagi, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan perancangan sistem. Nah, di sini saya revisi lagi bahwa perancangan itu bukan membantu dalam pengawasan. Coba Anda pikir lagi bahwa rancangan belum bisa melakukan pengawasan ya. Nah, kalaupun dapat membantu, ini membantu dalam apa kira-kira? Memberikan gambaran awal sebelum sistem diimplementasikan, kan gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, saya hapus oke, ini saya hapus. Baik, kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini saya buat spasi 2, saya ketik Ctrl 2 ya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan suatu masalahnya adalah bagaimana cara merancang sistem monitoring peserta magang di kantor. Oke. Nah, saya komentari lagi di sini ya. Oke. Di sini sudah betul untuk kalimatnya. Yang belum betul adalah di sini ya. Di sini itu yang berhak untuk menulis huruf kapital hanya tempat ya. Sementara di sini tetap di sini ada kabupaten, sini betul ya. Seperti ini penulisannya sudah benar untuk perumusan masalah ya. Nah, kemudian kita beralih ke batasan masalah. Yang saya revisi berarti ini juga tentang spasi ya. Spasi ini sepertinya ada masalah nih. Kita bisa lihat dari masalah ini ya. Nih, spasi di sini dengan spasi sini kalau saya lihat ada berbeda. Kita coba cek di layout. Nah, ya benar ya. Before-nya 0, after-nya 0. Oke, sudah sesuai. Kemudian batasan masalah. Nah, sebaiknya penulisan seperti ini ya, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah Anda beri keterangan di awal biar jelas ya. Jadi dari banyaknya permasalahan yang muncul, maka penulis membatasi permasalahannya adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi sebaiknya dikasih penjelasan. Nah, di sini Anda harus cermat juga bahwa tiba-tiba hurufnya kok berubah sendiri ya. Ya harus dikembalikan lagi ke Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, sesuai sudah. Nah, yang pertama adalah saya komentari di poin-poin. Mohon ini dirapikan ya. Dirapikan penulisannya secara urut. Sistem monitoring berbasis Android. Nah, penulisan di sini sistem monitoring itu arahnya ke implementasi. Jadi selalu ada kata perancangan. Nah, perancangan sistem monitoring kan gitu. Jadi nyaman, ini sesuai dengan judulnya, perancangan sistem monitoring berbasis Android untuk menambahkan tugas yang diberikan bla 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 gitu ya.
Nah, ini kan keterangan sebenarnya, keterangan memberikan tugas. Ini saya rasa nanti sudah ada pada hak akses admin nih, menambahkan tugas dan lain-lain. Jadi yang poin ini itu sudah gabung dengan poin C gitu loh. Ini dihapus saja. Kemudian nah, sistem monitoring Android dibangun. Nah, ini juga salah ini ya, sesuai dengan judul dirancang gitu. Yang dirancang terdapat 3 hak akses, yaitu, nah ini kata admin ini tidak baku, yang baku adalah administrator. Nah, administrator 3 hak akses, 3 hak akses siapa ya? 3 hak akses yaitu administrator, koma gitu ya, pembimbing tempat magang, serta admin. Nah, ini juga kok admin banyak sekali ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa Anda tolong pelajari lagi administrator itu siapa ya, dan hak aksesnya itu apa. Administrator itu ya memang dia yang mengelola yang utama gitu ya. Ada super admin juga ya. Tapi di sini kalau sudah ada administrator itu yang mengolah data seluruhannya, kemudian pembimbing tempat magang, serta ya pembimbing dari perguruan tinggi. Sudah, ini tidak usah ditambahkan admin lagi, adminnya banyak sekali, nanti berantem. Nah, kemudian untuk hak akses administrator, nah, terdapat fitur tambahan. Ini bukan fitur tambahan ya, fitur login aja langsung, fitur login gitu, untuk menambahkan peserta, laporan absensi peserta, menambahkan dan lain-lain. Untuk hak akses peserta magang, nah ini aneh lagi nih, di sini ya, itu hak aksesnya ada 3, ada administrator, ada pembimbing tempat magang, ada pembimbing dari perguruan tinggi, dan peserta magang. Nah, ini kelirunya di sini 3, tapi di sini ada 4. Berarti saya yang keliru di sini, administrator, pembimbing tempat magang. Nah, ini bingung lagi karena ada 2 administrator tadi ya, administrator pembimbing tempat magang, administrator pembimbing dari kampus ya kan. Banyak sekali administratornya. Jadi saya rasa mahasiswanya perlu dipahamkan lagi nih ya. Administrator satu saja, pembimbing tempat magang, pembimbing perguruan tinggi, dan peserta magang. Berarti di sini mestinya ada 4 hak akses itu ya, peserta. Ini jadi 1 nih ada administrator, 2 ada peserta, kemudian ini 3 ini jadi ada tambahan lagi, 1 lagi mestinya apa ya, administrator, pembimbing tempat magang gitu. Kemudian nah ini aplikasi lagi, perancangan aplikasi ini menggunakan database. Nah, kalau di sini Anda menemukan kata asing, maka dibuat miring ya. Sistem Android ini dibangun, bukan error lagi. Jadi ya tolong dipahami bahwa judul Anda ini bukan dibangun tapi dirancang ya. Nah, karena ini memang sudah keliru dibangun, kemudian hal ini dilakukan agar mempermudah ya. Perancangan bukan mempermudah, dan ini nggak penting juga untuk ditambahkan, maka saya hapus. Baik, sampai dengan tujuan kerja praktek, saya buat spasi 2 dulu, kemudian kita cek layoutnya. Di sini sudah sesuai, ini kita naikkan. Penelitian ini, nah kita sinkronkan dengan laporan, karena di atas kita tulis laporan kerja praktek. Nah, jadi tulisnya laporan kerja praktek. Ini bertujuan untuk menyediakan gambaran, nggak apa-apa lah ya, yang tentang perancangan sistem. Nah, di sini ada kapital. Mohon tidak kapital ya, tidak diperbolehkan Anda menuliskan kapital di sini. Nah, caranya di blok, kemudian saya ubah untuk penulisannya menjadi kecil semua. Nah, begitu dan juga digunakan untuk mengambil keputusan. Saya rasa di atas tidak ada penulisan untuk mengambil keputusan, karena sistem
perancangan monitoring saja, jadi bukan pengambil keputusan, sehingga di sini saya hilangkan. Oke, saya hanya menyesuaikan saja dengan judul tuh. Baik, nah ini juga penulisannya masih menggunakan spasi 1. Baik, kita coba cek satu-satu ya. Jadi kalau penulisan 1.5 itu harus lurus ya. Kita coba klik, kemudian kita luruskan dengan atasnya, kira-kira begitu penulisannya. Kemudian untuk di sini manfaat itu kita geser ya. Nah, di sini penulisannya manfaat teoritis. Ini dengan A padahal jauh sekali, kok bisa teoritas ya. Mohon dicermati lagi. Nah, untuk manfaat teoritis itu secara umum saja ya, teori. Jadi manfaat teoritis A. Nah, kita pikirkan bahwa teori-teori atau tulisan-tulisan yang kita buat, yang kita tulis itu akan dibaca oleh orang lain. Kira-kira akan memberikan manfaat apa? Misalnya dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca tentang proses perancangan sistem monitoring, pengawasan bagi peserta magang. Nah gitu, teoritis begitu. Anda kalau memang mau menambahkan silahkan buat aturan silahkan buat poin-poin A, B, C. Kalau tidak, saya rasa di sini pun sudah cukup Anda membuat menjorok seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk manfaat praktisnya artinya apa? Jadi ini di spasi juga salah ya. Nah, kita coba buat 2 spasi dulu, cek layoutnya. Nah, ini udah berubah ya, kita coba nolkan lagi. Kemudian manfaat dari perancangan ini apa? Nah, kalau di sini Anda lihat membantu peserta magang di Dinas Kependudukan dalam mengontrol, belum bisa. Perancangan ini baru manfaat dari perancangan ini adalah untuk memberikan gambaran dan sebelum aplikasi ini diimplementasikan kan gitu. Itu manfaat praktisnya tuh. Kemudian coba cek di sini, ini spasi juga perlu dinaikkan dan kita perlu perbaiki spasinya ya. Nah, ini juga tadi ya seperti halnya di atas, kita harus luruskan dulu. Oke, metode pengumpulan datanya ya, Anda bisa menggunakan cara observasi ya. Nah, di sini Anda cara penulisan di area ini itu bukan definisi ya. Ini ada definisi lagi nih, saya merahin. Jadi kalau di bab 1 itu selalu apa yang Anda lakukan ya. Nah, kalau ada definisi semacam ini, Anda switch atau Anda pindahkan ke bab 2 di landasan teori. Nah, terus bagaimana menuliskan observasi di sini? Anda menuliskan observasi di sini itu adalah cara-cara Anda melakukan observasi. Metode observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis melakukan apa begitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan di sana bukan definisi semacam ini. Ini juga studi pustaka ya. Studi pustaka itu bukan definisi, kita luruskan dulu nih dengan yang atasnya ya, yang sini. Oke. Nah,
Metode studi pustaka digunakan untuk mencari referensi penelitian terdahulu, kan bukan itu ya, tapi apa yang Anda lakukan untuk memberikan referensi. Nanti misalnya di landasan teori kan Anda mau menuliskan definisi. Nah, itu sumbernya dari mana ya. Metode pustaka kali ini metode pustaka digunakan untuk menulis teori-teori yang dibutuhkan ya, digunakan untuk menulis teori yang dibutuhkan dalam melakukan perancangan ini, kan gitu. Nah, kemudian metode pengembangan sistem ini pun saya perbaiki di spasi ya, atau saya teruskan dulu aja, saya perbaiki spasinya 2 gitu. Kemudian kita cek di layoutnya, kemudian di 0 ya. Baik, mulai dari metode pengembangan sistem kita luruskan. Oke. Baik, kemudian ini coba kita luruskan mulai dari sini ya. Metode pengembangan sistem ya dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode waterfall. Yang ini tolong di italic, ini juga di italic. Nah, di sini waterfall, bukan waterfall ya. Oke. Nah, di sini Anda juga perlu menuliskan sumbernya ya, tolong tuliskan sumbernya. Jadi sumber dari siapa gitu ya. Nah, di sini ada terbagi menjadi komunikasi ya, 5 tahap. Anda geser ke sini, diluruskan sehingga karena laporan ini adalah namanya kan karya tulis ya. Nah, karya tulisan Anda dilihat sangat rapi gitu. Nah, di sini komunikasi atau communication ya. Nah, di sini Anda perlu italic, merupakan tahap permulaan satu proyek. Nah, di sini Anda menuliskan pada tahap ini perlu melakukan wawancara kepada pihak dinas. Nah, ini betul sudah ya. Jadi apa yang Anda lakukan? Kemudian planning ya, di dalam. Jadi ini ada pemborosan kata di dalam ya. Nah, Anda bisa ganti pada tahap ini. Tolong tidak boleh menuliskan kata ganti orang. Saya, dia, mereka, kami, kamu, tidak boleh ya. Penulis membuat perakiraan jadwal, bukan membuat perakiraan jadwal ya, jadwal perancangan, bukan ini, tapi apa yang akan Anda rancang dalam melakukan perancangan ya, apa yang akan Anda rancang ya, menggunakan tahap apa. Misalnya Anda melakukan analisis dulu, analisisnya menggunakan analisis apa, Anda menggunakan SWOT atau PSIS, kemudian Anda rancang mulai dari DAD, DFD dan lain-lain sampai dengan perancangan input dan perancangan output tuh ya. Nah, dan lain-lain. Saya rasa untuk karena hanya sampai tahap perancangan saja, nanti tahapannya sampai di sini saja karena Anda tidak melakukan tahapan konstruksi atau pembuatan ya kan. Anda tidak membuat pemodelan, Anda tidak membuat penyerahan software dan lain-lain ya. Baik, kemudian di sini juga lebar sekali. Nah, di sini seharusnya ada poin satu lagi ya, kalau tidak salah itu 1.8 1.7 itu tempat dan waktu penelitian. Waktu
dan tempat penelitian ya. Nah ini keliru, coba tolong Anda cermati lagi di panduannya ya. Baik, kemudian sistematika penulisan ini dilengkapi ya, waktu dan tempat penelitian, waktunya kapan, tempat penelitiannya di mana. Kemudian bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan. Ini ada kapital, tolong tidak boleh ada kapital. Batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Oke, landasan teori dalam membuat rancangan sistem untuk pengawasan. Oke, kemudian ini juga dinaikkan. Nah, membahas mengenai sejarah singkat dan lain-lain. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, nanti tadi disesuaikan dengan metode. Kemudian penutup, bab ini berisi kesimpulan dan juga saran dari hasil perancangan sistem. Maka oke. Selesai ya. Itu saya rasa hasil dari review atau revisi laporan bab 1 ya, bab 1 di salah satu mahasiswa. Semoga menjadi gambaran untuk Anda membuat laporan kerja praktek. Terima kasih, demikian revisi laporan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.